Ada sebuah kisah yang menceritakan tentang seorang anak durhaka yang melakukan tindakan keji kepada orang tuanya. Pria yang dikenal sebagai seorang atlet Muay Thai profesional dengan tega mengeksekusi ayahnya sendiri ketika ayahnya sedang melaksanakan ibadah salat subuh. Padahal segala pencapaian yang diraihnya selama menjadi seorang atlet juga merupakan salah satu jerih payah ayahnya dalam membayar biaya latihannya. นี่คุณผู้ชมเขายังมีท่าทีอิดโรยนะพูดช้าๆให้การแบบนี้ว่าก่อนหน้านี้สัก1 สัปดาห์เนี่ย Bagaimana kronologi lengkap dari kisah ini dan apa yang membuat pria itu gelap mata melakukan tindakan mengerikan kepada ayahnya sendiri? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di sebuah daerah di selatan Thailand, hiduplah seorang pria bernama Hasen Wani yang berusia 27 tahun. Hasen tumbuh dan besar bersama keluarganya di sebuah desa dengan pegunungan asri dan indah yang terletak di kota Mueang Yala, Provinsi Yala. Hasen tinggal bersama ayah, ibu, dan kakak laki-lakinya. Sejak kecil, Hasen telah hidup dalam sebuah keluarga harmonis yang sangat mencintai Hasen sebagai si bungsu. Pernah suatu ketika, Hasen kecil merasa takut bermain di hutan bersama kakaknya. Lalu kakaknya kemudian berjanji kepada Hasen untuk menjaga Hasen dari mara bahaya. Selain kakaknya, ayah dan ibunya juga selalu merawat dan mendidik Hasen dengan baik. Ayahnya yang bernama Wenung sudah berusia 83 tahun saat kisah ini terjadi. Sementara ibunya tidak diketahui identitasnya. Untuk menafkahi keluarganya, Wenung bekerja keras dengan membuka usaha peternakan sapi. Ia setiap hari bekerja dengan giat agar dapat membiayai pendidikan dan kebutuhan sehari-hari bagi keluarga kecilnya. Sejak masih kecil, Hasen dikenal sebagai anak yang penurut dan berbakti kepada orang tuanya. Ia tidak pernah melawan atau membantah nasihat-nasihat yang diberikan oleh mereka. Hal ini disebabkan karena Wenung sebagai orang tua merupakan seorang ayah yang sangat suportif dengan mendukung impian dan cita-cita yang diinginkan Hasen. Salah satu cita-cita atau impian yang diinginkan Hasen adalah menjadi seorang atlet Muay Thai. Cita-cita tersebut didukung penuh oleh Wenung sebagai ayah. Wenung pernah mengeluarkan biaya besar dari hasil menjual sapi demi dapat membayar biaya latihan Muay Thai untuk Hasen. Melihat kegigihan ayahnya, Hasen pun mulai benar-benar menekuni olahraga Muay Thai tersebut. Perlahan-lahan, ia merintis dari seorang atlet pemula hingga menjadi seorang atlet profesional yang siap bertanding di kompetisi bergengsi. Dan ketika karirnya terus meningkat, Hasen pun memutuskan untuk mengubah nama panggungnya menjadi Saifon Ratanapanu. Dan kemudian ia juga memilih untuk keluar dari kota Yala untuk membesarkan namanya di ibu kota, yaitu Bangkok. Saat mulai merantau di usia 19 tahun, nama Hasen atau yang kini lebih dikenal dengan Saifon telah banyak dibicarakan di berbagai komunitas Muay Thai setelah dirinya berhasil memenangkan sebuah turnamen yang bernama The Tiger Semen atau Pun Sueya pada tahun 2016. Mulai saat itulah karir Saifon terus melejit sampai ia berhasil mengikuti berbagai kompetisi besar yang diadakan di Thailand. Seperti contohnya Lupini Muay Thai Competition, lalu juga ada channel Seven Muay Thai Championship dan Kiat Patch Championship. Bahkan dari semua itu dia sempat memegang gelar juara di channel Seven Muay Thai Championship dengan waktu yang cukup lama. Di sepanjang karirnya, Saifon telah memenangkan 59 dari 70 pertandingan dalam olahraga Muay Thai. Namun, seiring waktu berjalan, kemenangan-kemenangan tersebut mulai jarang didapatkan oleh Saifon, hingga akhirnya membuat promotornya mulai jarang memberikan Saifon kesempatan untuk bertanding lagi. Setelah 4 bulan tidak mengikuti kompetisi dan tidak lagi menghasilkan uang, Saifon yang merasa stres pun memilih untuk pulang dari Bangkok menuju ke rumah orang tuanya di Mueang Yala. Setibanya di rumah pada bulan Agustus 2024, Wenung sebagai ayah meminta penjelasan kepada Saifon mengapa dia tidak pernah latihan dan bertanding lagi. Saifon yang mendengar itu langsung menyatakan kepada ayahnya bahwa dirinya tidak berminat lagi untuk melanjutkan profesinya sebagai atlet Muay Thai.
Kemudian ayahnya yang mendengar itu tentu merasa marah dan seketika terjadi perdebatan di antara keduanya. Tak lama setelah pertengkaran tersebut, Wenung mendapatkan kabar bahwa Saifon sempat dihubungi kembali oleh agennya untuk memintanya berlatih dan bertanding kembali. Tetapi saat itu, Saifon yang benar-benar tidak ingin lagi menjadi seorang atlet, langsung menolaknya secara terang-terangan. Mengetahui hal itu, Wenung kembali memarahi Saifon dengan kata-kata yang tidak mengenakan. Ia merasa kesal karena dirinya telah berupaya memberikan segalanya agar Saifon bisa terus meneliti karirnya. Namun, Saifon dengan gampangnya meninggalkan profesi tersebut begitu saja. Kemarahan Wenung tersebut ternyata menyakiti hati Saifon. Entah apa yang diucapkan oleh ayahnya saat itu, tetapi yang jelas Saifon benar-benar marah dan ingin melakukan hal jahat terhadap Wenung. Namun sebelum melakukannya, Saifon memilih pergi untuk bermain bersama teman-temannya di luar rumah dengan tujuan untuk menjernihkan pikirannya. Lalu kemudian pada pukul 4 pagi, entah apa yang telah dilakukannya bersama teman-temannya, Saifon kemudian pulang kembali ke rumahnya dengan pikiran bahwa ia benar-benar ingin membalas dendam kepada ayahnya. Saat Saifon memasuki rumah, dia melihat Wenung sedang melaksanakan salat subuh. Lalu seketika Saifon merasa bahwa inilah kesempatan baginya. Saifon tanpa berlama lagi kemudian mengambil sebuah pisau di area dapur. Lalu ia kembali ke tempat Wenung yang masih khusyuk dalam salatnya. Saifon kemudian perlahan-lahan berjalan dari arah belakang dan seketika langsung menyerang Wenung dengan cara menggorok leher Wenung. Wenung yang diserang seketika terjatuh bersimbah cairan merah. Tubuhnya mengejang sambil meminta pertolongan. Namun sayangnya, karena tak kuat lagi menahan sakitnya, Wenung akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah menyadari Wenung telah tak bernyawa, Saifon kemudian berniat untuk menghabisi ibunya juga. Tetapi untungnya ibunya berhasil kabur setelah syok melihat pengeksekusian yang dilakukan oleh Saifon. Sang ibu kemudian bergegas meminta pertolongan kepada tetangga sambil berteriak-teriak. Dan seketika orang-orang yang ada di sekitar pun segera berkumpul untuk melihat apa yang sedang terjadi. Namun sayangnya ketika para warga memasuki rumah, mereka tidak lagi melihat keberadaan Saifon di sana. Saifon telah kabur dan mereka hanya menemukan jasad Wenung yang tergeletak bersimbah cairan merah di atas sajadah. Tanpa berlama lagi, warga segera melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Setibanya polisi di sana, mereka langsung mengevakuasi jasad Wenung dan mengidentifikasi jejak-jejak yang ditinggalkan oleh Saifon. Keberadaan Saifon masih belum ditemukan. Polisi kemudian mengeluarkan status buronan terhadap Saifon. Polisi meminta bantuan masyarakat untuk memberikan informasi terkait pria tersebut. Namun, polisi juga sempat mengingatkan warga, jika mereka bertemu dengan Saifon, mereka harus waspada dan berhati-hati karena mengingat Saifon merupakan seorang atlet Muay Thai yang sangat profesional. Selain itu, polisi juga meminta bantuan kepada kakak Saifon, tetapi kakaknya mengatakan kalau ia tidak mengetahui di mana Saifon biasanya berada. Kakaknya juga meminta kepada pihak kepolisian untuk tidak menangkap Saifon dengan cara kekerasan. Ia masih meyakini kalau adiknya telah mengalami permasalahan tertentu yang dapat menyebabkan dirinya kehilangan akal sehat. Pencarian terhadap Saifon kemudian berfokus pada satu titik lokasi. Polisi sebelumnya ternyata telah mendapatkan informasi dari beberapa saksi yang sempat melihat Saifon kabur ke daerah Pegunungan Buio, Kecamatan Bandang Sareng, Kota Moyang Yala. Pencarian ini turut dibantu oleh warga sekitar, namun polisi tetap mengingatkan kepada mereka untuk waspada terhadap Saifon, karena dia bisa saja melakukan kembali aksi nekatnya tersebut. Saat proses pencarian berlangsung, di sisi lain ibu dan kakak Saifon yang sedang mengalami kesedihan yang mendalam meminta bantuan ke kerabat mereka untuk memakamkan jasad Wenung secara layak. Wenung yang dikenal sebagai sosok ayah sekaligus suami yang pekerja keras harus meninggalkan duka untuk keluarga yang dicintainya. Istri dan anaknya dengan berat hati harus melepaskan kepergian Wenung untuk selama-lamanya. Kemudian di sisi lain, setelah pencarian Saifon telah masif dilakukan, polisi akhirnya berhasil mencium jejak pria tersebut. Pada tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 5 pagi, seorang warga membuat laporan kepada pihak kepolisian dengan mengatakan kalau Saifon sedang tertidur di sebuah masjid yang terletak di Talusali, Village 4, Moyang Yala.
Polisi pun langsung mendatangi lokasi dan mengepung lokasi itu. Mereka mendatangi Saifon yang masih tertidur dan terlihat setengah sadar di sana. Saat melihat polisi sudah mengepungnya, Saifon tidak bisa melawan lagi. Ia pasrah dan hanya bisa menuruti arahan dari polisi. Mereka kemudian membawa Saifon ke kantor polisi Kota Yala untuk segera diinterogasi. Tak lupa, mereka juga mengabarkan hal ini kepada keluarga Saifon. Mereka mengatakan bahwa Saifon telah tertangkap dan tidak terluka sama sekali. Kakak dan ibu Saifon yang mendengar kabar ini seketika merasa lega. Tetapi kelegaan ini tentu tak bisa menutupi kesedihan yang masih menyelimuti mereka. Selama proses interogasi berlangsung, Saifon menunjukkan sikap yang kooperatif. Ia menjawab dan memberikan keterangan terkait apa yang sebenarnya terjadi. Kepada pihak kepolisian, Saifon mengatakan bahwa ia dan Wenung seringkali bertengkar dan berdebat. Akar dari perdebatan ini adalah perihal kembalinya Saifon menjadi seorang atlet Muay Thai. Wenung sebagai ayah seringkali memarahi Saifon dan memaksa Saifon untuk kembali menjadi atlet. Tapi di sisi lain, Saifon ternyata sudah tak memiliki minat lagi untuk menjadi seorang atlet. Saifon mengaku bahwa ia merasa lelah dengan omelan-omelan yang diberikan Wenung kepada dirinya. Kemarahan itulah yang membuat Saifon gelap mata dan akhirnya berakhir menjadi pengeksekusian terhadap Wenung. Kepada polisi, Saifon mengatakan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya tersebut. Ia juga merasa bersalah pada ibu dan kakaknya karena tindakan kejinya telah membuat mereka kehilangan sosok ayah yang sangat mereka cintai. Meskipun bersikap kooperatif dan bersedia menjawab semua pertanyaan yang diajukan selama prosesi interogasi, polisi menemukan sebuah keanehan dalam diri Saifon. Saifon beberapa kali memberikan jawaban yang bertentangan dan tidak konsisten. Misalnya saja ketika ditanyakan apakah dirinya sedang mabuk atau tidak, Saifon berulang kali tak bisa memberikan jawaban-jawaban yang sudah pasti. Oleh karena itulah, polisi memutuskan untuk melakukan tes urin kepada Saifon. Mereka ingin mengetahui dengan pasti apakah Saifon ini menggunakan obat-obatan terlarang atau tidak. Karena ada sebuah fakta yang ditemukan selama melakukan investigasi, di mana polisi menemukan bahwa Saifon ini memiliki riwayat sebagai pengguna obat-obatan terlarang. Tetapi sayangnya, sampai saat konten ini dibuat, belum ada kepastian dari pihak kepolisian tentang hasil tes yang dilakukan kepada Saifon. Selain itu, juga belum ada informasi yang tersedia di media terkait hukuman pengadilan yang dijatuhkan kepada Saifon atas tindakan kejahatannya. Sebagai pengingat, Saifon merupakan seorang atlet dengan masa depan yang cerah dan menjanjikan. Ia tumbuh besar dalam keluarga yang utuh dan juga lengkap. Di tengah kota kecil dan dengan dukungan keluarganya, Saifon berhasil meraih mimpinya menjadi seorang atlet Muay Thai. Tak hanya itu, Saifon juga telah sukses menjadi juara. Ia mengikuti berbagai macam pertandingan dan berhasil memenangkannya. Namun, kejadian ini telah mengubah semuanya. Anak berbakti yang penurut itu telah berubah menjadi anak durhaka yang tega mengambil kehidupan ayahnya sendiri. Nama baik dan keberhasilannya yang sudah dibangun susah payah seketika hancur berantakan. Kejadian ini tak hanya membawa kesedihan bagi keluarga Saifon, tapi juga merupakan kejadian yang sangat mengejutkan bagi komunitas Muay Thai yang ada di Thailand. Apa yang dilakukan Saifon telah membuat Saifon kehilangan semuanya. Saifon telah kehilangan seorang ayah yang selalu mengusahakan yang terbaik untuk dirinya. Ia mendukung Saifon untuk meraih mimpi besarnya. Selain itu, Saifon juga membuat ibu dan kakaknya kehilangan sosok yang mereka cintai. Saifon telah menghancurkan keluarganya secara berkeping-keping. Di dalam komunitas Muay Thai, ia tak lagi dianggap dan tidak diterima. Apa yang dilakukan Saifon telah mencoreng nama baik komunitas Muay Thai yang ada di Thailand. Jika nanti Saifon dibebaskan dan kembali ke masyarakat, sangat sulit untuk mereka bisa menerima Saifon kembali. Perdebatan dan perselisihan pendapat merupakan hal yang wajar yang pasti terjadi di dalam kehidupan sebuah keluarga. Ada banyak cara dan jalan untuk menyikapi sebuah perselisihan. Namun, kita harus selalu mengingat bahwa kekerasan tak akan pernah menjadi jawaban. Ketika kita berselisih paham dengan keluarga kita sendiri, pastikan untuk selalu berusaha mendengarkan dan memahami mereka karena keluarga merupakan tameng nomor satu bagi kita untuk melawan dunia. Jangan sampai kita berakhir dengan penyesalan yang sama yang dialami oleh Saifon. Begitulah kisah ini berakhir. Semoga dalam kisah ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.